Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahnia MPD, guru di UPT SPF SMP Negeri 6 Makassar. Dalam rangka mengikuti apresiasi guru tenaga pendidikan tahun 2022, saya akan membagikan praktek baik dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Inovasi Pembelajaran Akrab, Aktivitas, Kegiatan, Refleksi, Aksi, Belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan motivasi kelas 7 UPT SPF SMP Negeri 6 Makassar. Terima kasih. Saya salah satu guru di UPT SPF SMP Negeri 6 Makassar yang mengajar mata pelajaran IPA di kelas 7. Sekolah saya pada tahun ajaran 2022-2023 telah melakukan sosialisasi implementasi kurikulum merdeka atau IKM, di mana sekolah saya adalah bukan sekolah penggerak. Namun motivasi di sekolah saya sangat antusias menuju sekolah yang dapat melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, yaitu mandiri berbagi. Situasi dengan berubahnya nama kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka, maka tujuan yang ingin saya capai dalam menjemput kurikulum merdeka ini membuat gebrakan bagaimana meningkatkan pembelajaran ini dengan baik, sehingga peserta didik lebih memiliki semangat aktif dan mendapatkan pembelajaran saling berbagi peserta didik di sekitarnya. Dalam menunjang pembelajaran, maka dibutuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mendapatkan konten, proses, dan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, saya membuat video pembelajaran di mana saya membuat inovasi pembelajaran akrab, aktivitas, kegiatan, refleksi, aksi belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan motivasi peserta didik kelas 7 UPT SPF SMP Negeri 6 Makassar. Melalui inovasi ini, diharapkan peserta didik memahami 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Informasi yang saya dapatkan terkait kurikulum merdeka, maka saya mencari beberapa literatur termasuk menganalisis capaian pembelajaran dari salinan keputusan Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan nomor 033 tahun 2022 dan melirik kembali dari kurikulum 2013. Dengan diberlakukan implementasi kurikulum merdeka, maka saya melakukan analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan ini, saya menyusun aksi perencanaan asesmen diagnostik untuk menempatkan minat bakat peserta didik. Setelah melakukan analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, maka saya menyusun modul ajar sesuai dengan komponen yang saya dapatkan dari platform Merdeka Mengajar. Dan juga saya mengikuti pelatihan kontributor modul ajar. Sebelum masuk ke kelas, saya merencanakan segala administrasi yang menjadi acuan pembelajaran yang perlu dicapai untuk melihat aktivitas kegiatan peserta didik. Dengan faktor keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan adanya model yang dapat digunakan di kelas dengan mengkondisikan karakteristik peserta didik serta penguasaan guru terhadap metode kerja kelompok secara berdiferensiasi. Sebelum melakukan proses, saya melakukan terlebih dahulu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui perbedaan minat, bakat, serta karakteristik peserta didik yang berbeda terkait cara menerima pelajaran di kelas nantinya. Inovasi yang saya lakukan adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran akrab di kelas bersama peserta didik dengan mengintegrasikan beberapa metode yang saya gunakan,
agar ketertarikan peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dengan suka dan riang, saling memberikan masukan tanggapan yang lebih akrab. Pembelajaran akrab berlangsung setelah dilakukan asesmen diagnostik. Maka pada proses pembelajaran, peserta didik dikelompokkan sesuai minat dan bakatnya. Sehingga pembelajaran peserta didik sibuk bersama kelompoknya berdiskusi apa yang ditemukan dari hasil yang mereka amati. Ada beberapa minat, yaitu membaca, menulis, praktik, dan menggambar. Dari minat dan bakat masing-masing, peserta didik saling berkolaborasi dengan aktivitas kreativitas, aksi belajar, saling memberikan umpan balik apa yang peserta didik lakukan selama proses pembelajaran. Langkah pembelajaran akrab yang saya lakukan adalah: 1. Aktivitas. Pada kegiatan aktivitas, saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan bakat dan minatnya, yaitu kelompok menulis, membaca, menggambar, dan kelompok praktikum. Pada kegiatan ini, seluruh siswa melakukan kegiatan aktivitas belajar sesuai dengan bakatnya, sehingga mereka merasa senang dan semakin termotivasi untuk belajar. Pada aktivitas ini, siswa yang senang praktek akan melakukan praktikum sederhana tentang sifat fisika dan sifat kimia. Sedangkan siswa yang senang menggambar akan menggambarkan contoh sifat fisika dan kimia. 2. Kreativitas. Pada kegiatan ini, siswa akan menunjukkan kreativitasnya masing-masing sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Siswa yang memiliki hobi menulis akan mencatat dan menuliskan hasil pengamatan kelompok yang melakukan praktikum. Siswa yang memiliki minat dan bakat menggambar akan dihasilkan gambar yang memperlihatkan tingginya tingkat kreativitas mereka dalam menggambarkan contoh sifat fisika dan kimia. Sedangkan kelompok praktek melakukan praktikum dengan kreativitas yang baik dalam menggunakan alat dan bahan praktikum. 3. Refleksi. Kegiatan refleksi dilakukan oleh masing-masing kelompok untuk dipresentasikan di kelompoknya masing-masing. Seperti contoh, kelompok praktek mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompoknya untuk diberikan masukan dan tanggapan dari kelompok menulis, membaca, dan menggambar. 4. Aksi belajar. Kegiatan yang dilakukan peserta didik dari hasil aktivitas adalah menuliskan contoh sifat fisika dan sifat kimia pada sticky note yang nantinya akan ditempelkan pada papan tulis. Dari aksi penempelan sticky note tersebut kemudian dibacakan oleh kelompok minat membaca dan ditanggapi oleh kelompok menulis, menggambar, dan praktikum. Pada kegiatan aksi belajar ini, semua siswa kelas 7D telah mampu menuliskan contoh sifat fisika dan sifat kimia. Dampak yang diperoleh melalui pembelajaran akrab, aktivitas, kreativitas, aksi belajar sangat memberikan pengaruh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya juga selaku guru semakin semangat dan termotivasi mengajar baik di kelas yang lain. Mengukur keberhasilan peserta didik, memberikan evaluasi formatif kepada peserta didik, dan dari hasil belajar mengalami peningkatan. Demikianlah praktek baik dan pembelajaran berdiferensiasi di UPT SPN SMP Negeri 6 Makassar. Semoga menjadi inspirasi bagi guru-guru yang ada di Indonesia. Terima kasih.